Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait materi kami, yaitu perencanaan dan strategi perencanaan. Latar belakang: setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dan rencana dalam setiap kegiatan organisasinya, agar dapat mencapai apa yang telah ditetapkan sebagai tujuan. Selanjutnya, pengertian perencanaan. Rencana atau plan adalah skema yang digunakan untuk mencapai tujuan. Rencana secara umum mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan penting lainnya. Perencanaan merupakan kegiatan yang didasarkan pada fakta, data, dan keterangan konkret. Perencanaan merupakan suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi, dan kesanggupan melihat ke masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan perencanaan menurut Stephen Robbins dan Mary Calder. Yang pertama, memberikan pengarahan untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Yang ketiga, meminimalisir pemborosan dengan kerja terarah dan terencana. Karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Yang keempat, menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan evaluasi. Rencana dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan cakupannya. Yang kedua, berdasarkan jangka waktunya. Yang ketiga, berdasarkan kekhususannya. Yang keempat, berdasarkan segi bentuknya. Yang kelima, berdasarkan sudut kawasan. Yang keenam, berdasarkan kegunaannya. 6 pertanyaan pokok dalam setiap aktivitas untuk mencapai tujuan akan terjawab dalam kurung 4W dan 2H. Yang pertama, what needs to be accomplished, yang artinya apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, when is the deadline, artinya kapan harus dilaksanakan dan diselesaikan. Yang ketiga, where will this be done, di mana tempat pelaksanaannya. Yang keempat, who will be responsible for it, yang artinya siapa penanggung jawabnya. Yang kelima, how will it get done, yang artinya bagaimana cara melaksanakannya. Yang terakhir, yang keenam, how much time, energy, and resource are required to accomplish this goal, yang artinya berapa banyak waktu, tenaga, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, jenis-jenis perencanaan. A. Perencanaan strategis, yaitu rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan strategis atau rencana umum yang mendasari keputusan alokasi sumber daya, prioritas, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. B. Perencanaan taktis adalah rencana yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan taktis, dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis, memiliki jangka waktu yang lebih singkat dan lebih spesifik. C. Perencanaan operasional adalah rencana yang menitik beratkan pada perencanaan taktis untuk mencapai tujuan operasional, dikembangkan oleh manajer tingkat menengah dan tingkat bawah. Rencana operasional memiliki jangka pendek dan lingkup relatif lebih sempit. Rencana operasional berkenaan dengan suatu rangkaian aktivitas kecil. D. Perencanaan situasional merupakan perencanaan yang memasukkan alternatif perencanaan yang berbeda atau sebagai perencanaan cadangan apabila rencana A tidak berhasil karena adanya sebab-sebab tertentu, maka rencana B dapat dilaksanakan. Jenis dan fungsi perencanaan. Menurut Dr. Handes M. Asarigi dalam bukunya Asas-asas organisasi dalam manajemen, membagi planning menjadi 2 bagian, yaitu A. Perencanaan fisik atau physical planning, yaitu perencanaan mengenai hal yang hendak dihasilkan, baik barang material maupun imaterial atau jasa. B. Perencanaan pembiayaan
atau cost planning, atau financial planning, yaitu perencanaan untuk memperoleh sumber keuangan yang diperlukan untuk membiayai planning yang dimaksud. Selanjutnya, hambatan perencanaan. A. Kurangnya pengetahuan tentang organisasi. B. Kurangnya pengetahuan tentang lingkungan. C. Ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. D. Kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. E. Biaya. Dan F. Takut gagal. Langkah sistematis untuk membuat perencanaan yang baik. 1. Beri batasan terhadap objek. Yang kedua, tetapkan di mana Anda berada di tengah hasil tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, tetapkan di mana Anda berada di tengah hasil atau tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, buat rencana kerja, implementasikan action plan, dan evaluasi hasilnya. Terakhir, pilih, catat, evaluasi, dan tetapkan di antara premis dan dasar pemikiran yang telah dikembangkan. Kesimpulan, pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan, serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.